Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdah Nailil Karimah, NIM 1714104. Saya Iqbal Mustaqim, NIM 171401009. Nama saya Ismail Fida, NIM saya 17140057. Kami dari kelompok 1 Akan mempresentasikan tentang Sejarah Kerajaan Hindu. yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga, Kerajaan Kediri. Yang keempat, Kerajaan Singosari. Dan yang kelima, Kerajaan Majapahit. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kelima kerajaan ini. Indonesia mulai berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Hal ini terjadi berkat hubungan berdagang dengan negara-negara tetangga. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para musafir dari India. Pada zaman tersebut, dimulai sejak pada abad ke-4 sampai 16 Masehi. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Martapura merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Ada 7 buah yupa yang menjadi sumber bagi para ahli yang digunakan untuk menginterpretasikan sejarah kerajaan Kutai. Pada yupa juga tertulis, pada masa Mula Warman, Kutai mengalami masa keemasan. Wilayah kekuasaannya hampir meliputi seluruh wilayah Kalimantan Timur. Kejayaan Kutai meredup ketika masih dipimpin oleh dinasti Kudungga. Hal ini terjadi ketika kerajaan besar seperti Majapahit dan Singosari sedang mengalami masa kegemilangan. Sejak saat itu, Kutai tidak terlihat. Kerajaan Kutai mengalami masa keruntuhan pada masa Raja Maharaja Dharma Setia yang tewas di tangan Raja Kutai Kertanegara ke-13, yaitu Aji Pangeran Anupanji Mendapa. Kutai Martadipura berbeda dengan Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara disebut dalam sastra Jawa dengan negara Kertagama. Kutai Negara menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara. Aspek kehidupan kerajaan Kutai ditinjau dari segi aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek keagamaan. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat, tepatnya di sekitar kota Bogor. Kerajaan ini berkembang pada tahun 400 sampai 700 Masehi. Berita tentang kerajaan Tarumanegara dapat diketahui melalui 7 prasasti. Prasasti Ciaruteun, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Ciaten, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Munjul. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi. Berdirinya kerajaan Tarumanegara diawali dengan berpindahnya Salakanegara ke Tarumanegara. Salakanegara menjadi kerajaan di bawah Tarumanegara. Menurut Prasasti Tugu, pada tahun 417 Masehi, daerah kekuasaan kerajaan Tarumanegara meliputi Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Pada Muara Citarung ditemukan percandian yang luas, yaitu Percandian Batu Jaya dan Percandian Cibuaya yang diduga merupakan peninggalan kerajaan Tarumanegara. Raja yang pernah memerintah di kerajaan Tarumanegara. Raja Dirajaguru Jaya Singawarman, Darmayawarman, Purnawarman, Wisnuwarman, Indrawarman, Candrawarman, Suryawarman, Kertawarman, Sudawarman, Hariwangsawarman, Nagajayawarman, dan terakhir Linggawarman. Aspek-aspek kehidupan kerajaan Tarumanegara.
Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi pada masa Tarumanegara adalah sudah sangatlah berjalan teratur dikarenakan terdapat pembangunan dari terusan yang dimana sangatlah memberikan arti yang dimana sangatlah besar dari kerajaan Tarumanegara. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial yang dimana terjadi pada masa kerajaan Tarumanegara adalah berbentuk dengan cara yang sangatlah rapi, dan hal ini akan dapat terlihat sebagai sebuah bentuk dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Kehidupan budaya. Tingkat kebudayaannya sudah sangatlah tinggi dari perkembangan akan kebudayaan dari tulis-menulis yang berada di wilayah kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Kediri atau Panjalu adalah sebuah kerajaan yang terdapat di Jawa Timur antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini berpusat di Daha yang menjadi bagian kota Kediri pada saat ini. Sesungguhnya kota Daha sudah ada sebelum Kerajaan Kediri berdiri. Daha merupakan singkatan dari Dahanapura yang berarti kota api. Nama ini terdapat dalam prasasti Panuatan yang dikeluarkan Airlangga pada tahun 1042. Pada akhir November 1042, Airlangga terpaksa membelah wilayahnya karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta. Putra yang bernama Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan yang bernama Panjalu yang berpusat di kota Daha. Sedangkan putra yang bernama Mapanji Garaskan mendapatkan kerajaan timur bernama Janggala yang berpusat di Kahuripan. Berikut adalah nama-nama raja yang ada di kerajaan Kediri. Yang pertama, Samarawijaya. Yang kedua, Jayaswara. Yang ketiga, Bameswara. Yang keempat, Jayabaya. Yang kelima, Sarwersara. Yang keenam, Aryaswara. Yang ketujuh, Sri Gandra. Yang ke-8, Kameswara. Yang ke-9, Kertajaya. Dan yang ke-10, Jayakatuang. Aspek-aspek kehidupan kerajaan Kediri meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, aspek politik. Yang kedua, aspek ekonomi dan aspek sosial. Masa kejayaan Kediri terdapat pada pemerintahan Jayabaya, karena Jayabaya adalah raja yang berhasil mengalahkan Janggala dan mempersatukan kembali dengan Kediri. Kemenangan Jayabaya atas Janggala disimbolkan sebagai pemenang Pandawa atas Korawa dalam Kakawin Baratayuda yang digubah oleh Empu Seda dan Empu Panuluh pada tahun 1157. Runtuhnya kerajaan Kediri dikarenakan pada masa pemerintahan Kertajaya terjadi pertentangan dengan kaum Brahmana. Mereka menganggap Kertajaya telah melanggar agama dan memaksa menyembahnya sebagai dewa. Kemudian kaum Brahmana meminta perlindungan Ken Arok, Akuwu Tumapel. Perseteruan memuncak menjadi pertempuran di desa Genter pada tahun 1222 Masehi. Dalam pertempuran itu, Ken Arok dapat mengalahkan Kertajaya. Pada masa itu, menandai berakhirnya kerajaan Kediri. Kerajaan Singosari. Pada abad ke-13 untuk kedua kalinya di Malang berdiri kerajaan baru yang bernama Kerajaan Singosari. Pendiri kerajaan ini adalah Ken Arok dengan gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurowabumi. Sejarah kehidupan Ken Arok sebelum menjadi raja adalah anak dari rakyat biasa yang berasal dari desa Pungkur. Berkat bantuan pendeta Lorgawi, Ken Arok diangkat sebagai anak pungut dan dapat mengabdi kepada seorang Akuwu, setinggi bupati, di Tumapel yang bernama Tunggu Amentung. Pada waktu itu, Tumapel adalah wilayah bawahan kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Kertajaya. Pada saat pengabdian Tumapel, Ken Arok tertarik dengan istri Tunggu Amentung, yaitu Ken Dedes. Maka dari itu Ken Arok berusaha membunuh Tumapel Amentung sehingga dia bisa menggantikan sebagai Akuwu di Tumapel. Sebagai Akuwu yang baru, Ken Arok tidak mau tunduk di bawah kekuasaan kerajaan Kediri. Ken Arok bekerja sama dengan para pendeta yang tidak senang dengan pemerintahan Kertajaya. Mereka bertempur melawan Raja Kediri dan di desa Genter Ken Arok dapat mengalahkan Raja Kediri. Dengan memenangkan itu, sejak tahun 1222, Ken Arok menjadi Raja Tumapel dan Kediri. Kedua daerah itu akhirnya disatukan dengan ibu kota tetap di Tumapel yang bernama Kutaraja.
Di bawah pemerintahannya, kerajaan Kediri menjadi aman dan tentram. Tahun 1227, Ken Arok mati dibunuh Anuspati. Anuspati adalah anak tunggal Amentung yang membalas dendam kematian ayahnya. Sejak itu, Singosari dipimpin Anuspati selama 21 tahun pada 1227 sampai 1248. Anuspati dibunuh oleh Tohjoyo, anak dari Ken Arok, dan istrinya Ken Umar, yang membalas dendam kematian ayahnya. Masa pemerintahan Tohjoyo hanya beberapa bulan karena ia dibunuh oleh Ranggawuni. Ranggawuni adalah anak Anuspati yang membalas dendam atas kematian ayahnya. Pembunuhan demi pembunuhan terus terjadi di kalangan raja-raja Singosari karena balas dendam. Sepeninggalan Tohjoyo pada tahun 1248, Ranggawuni naik tahta dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana yang memerintah dengan sepupunya bernama Mahesa Cempaka. Pada tahun 1254, Wisnuwardana menyerahkan tahta kerajaan pada putranya yang bernama Kertanegara. Di bawah pemerintahan Kertanegara, kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaan. Dengan meninggalnya Kertanegara, maka kerajaan Singosari berakhir. Jenazah Kertanegara dimuliakan di Candi Jawi dan sebagai Buddha di Sagala. Runtuhnya kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari yang sibuk mengirimkan angkatan perangnya keluar Jawa, akhirnya mengalami keropos di bagian dalam. Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayakatwang atau Bupati Galanggang yang merupakan sepupu sekaligus ipar sekaligus besan dari Kertanegara sendiri. Dalam serangan itu, Kertanegara mati terbunuh. Setelah runtuhnya Singosari, Jayakatwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kerajaan Kediri. Riwayat Kerajaan Tumapel Singosari pun berakhir. Kerajaan Majapahit. Secara geografis, letak Kerajaan Majapahit sangatlah strategis karena adanya di daerah lembah sungai yang luas, yaitu Sungai Berantas dan Bengawan Solo, serta anak sungainya yang dapat dilayari sampai ke hulu. Selanjutnya, Raja-Raja Majapahit. 1. Kertajasa Jawardana 1293 sampai 1309, merupakan pendiri Kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahannya, Raden Wijaya dibantu oleh mereka yang turut berjasa dalam merintis berdirinya Kerajaan Majapahit. 2. Raja Jaya Negara 1309 sampai 1328. Ketiga, Tribuana Tunggadewi 1328 sampai dengan 1350. Raja selanjutnya yaitu Hayam Wuruk. Hayam Wuruk naik tahta pada usia yang sangat muda, yaitu 16 tahun, dan bergelar Raja Negara. Yang terakhir yaitu Wikramawardhana, putri mahkota Kusumawardhani yang naik tahta menggantikan ayahnya bersuamikan Wikramawardhana. Dalam prakteknya, Wikramawardhana lah yang menjalankan roda pemerintahan.